أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمكم الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang masalah iman dan tingkatan-tingkatan keimanan. Bahwa agama Islam ini memiliki tingkatan-tingkatan, yaitu Islam, iman dan ihsan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Jibril alaihi salam. Maksudnya hadis Jibril terkenal karena Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupai seorang laki-laki kemudian bertanya tentang masalah ini. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bertutur, "Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyabi shadidu sawadi asy-sya'ri la yura 'alaihi atharu asy-syafari wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam." فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Yang artinya, hadirin sekalian, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki yang sangat putih bajunya dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan. Tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan ia meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, "Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada
ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah apabila engkau mampu. Laki-laki itu berkata, engkau benar. Kami heran, ia bertanya, namun ia pula yang benarkan. Kemudian ia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi SAW menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ia berkata, engkau benar. Lalu ia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Lelaki itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang terjadinya hari kiamat. Nabi menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Maka ia berkata, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang-orang yang bertelanjang kaki, tidak berpakaian, dan pengembala kambing telah saling berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Kemudian laki-laki tersebut pergi dan aku termenung. Lalu Nabi bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka beliau bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Muslim. Ini hadirin sekali menunjukkan tentang maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama. Nabi menjelaskan pertama Islam, kemudian menjelaskan iman, dan kemudian ihsan. Pertama yaitu masalah Islam, martabatul ula, tingkatan pertama dalam agama Islam. Ketika Nabi ditanya apa itu Islam, maka Nabi menjawab, Islam itu ya rukun Islam yang kita kenal, ya 2 kalimat syahadat, salat, apalagi puasa Ramadan, zakat, dan pergi haji bagi yang mampu. Kemudian Jibril bertanya lagi masalah iman. Nabi menjawab, rukun iman yang 6 itu, hadirin sekalian, iman billah, kemudian bil malaikah, bil kutub, bil rusul, bil yaumil akhir, wa bil qadar khairihi wa syarrihi. Ya, kemudian setelah itu tentang ihsan, maka Nabi menjawab, ihsan itu ada 2 tingkatan. Yang pertama, an ta'budallaha ka'annaka tarah, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ya, ini tingkatan pertama dari tingkatan ihsan. Kemudian yang kedua adalah tingkatan yang kedua, fa in lam takun tara fa innahu yarak. Jika kalaupun kamu tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihat apa? Melihat kamu. Ini ihsan, hadirin sekalian. Apa hubungannya antara Islam, iman, dan ihsan ini? Ya, dalam hadis Jibril ini, hadirin sekalian, tampak bahwa rukun Islam adalah amal-amal zahir. Amal-amal apa? Zahir. Adapun rukun-rukun iman semuanya adalah amal apa? Batin, berkaitan dengan i'tiqad. Adapun kaitannya dengan Islam, iman, ihsan, para ulama menjelaskan bahwasanya Islam adalah derajat pertama, iman derajat kedua, ihsan derajat ketiga. Artinya orang yang mencapai tingkatan Islam belum tentu mencapai tingkatan iman. Jadi di antara orang Islam ada yang telah mencapai derajat beriman, derajat iman, ya, dan ada yang belum mencapainya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Allah SWT ketika orang-orang Badui, orang-orang Arab Badui ini orang-orang yang jarang belajar bersama Nabi, terkadang datang kemudian pergi, tidak ketemu lagi sama Nabi. Ya, dia teriak-teriak kalau memanggil Nabi, ya, apa namanya, jangan kamu katakan amanna walakin qulu aslamna. Jangan kalian mengucapkan kami beriman, tapi cukup kalian ucapkan sekarang ini aslamna, kami Islam.
Jadi iman belum sampai kamu, ya, kecuali kamu belajar meningkatkan lagi keislamanmu, baru naik derajat apa? Iman. Hadirin sekalian, dalam surah Al-Hujurat. Dengan demikian derajat ihsan tentunya yang lebih tinggi. Ya, sampai seseorang mencapai derajat ini, dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Kalau dia tidak melihat Allah, dia yakin Allah melihat dia, sehingga dia mencapai derajat yang khusyuk. Hadirin sekalian, nah inilah derajat dalam agama Islam. Ya. Kemudian kalau disebutkan secara tersendiri Islam, maka mencakup semuanya. Iman, ihsan. Kalau kita bicara masalah apa? Islam, ya hadirin sekalian. Tetapi kalau di situ ada Islam, ada iman, ada ihsan, ada definisi sendiri-sendiri, ada tingkatan sendiri-sendiri. Ya. Jadi orang yang Islam belum tentu iman. Orang yang iman belum tentu apa? Ihsan. Tapi orang yang ihsan pasti beriman, dan orang yang beriman pasti apa? Islam. Tidak sebaliknya. Orang Islam belum tentu beriman. Ada yang mencapai derajat iman, ada yang belum. Ya, makanya terkadang orang Islam bisa jadi berzina, mencuri, keluar dari keimanan. Tapi tidak dikafirkan, tapi dia masih muslim. Ya. Belum dikasih hidayah syarah menyeluruh. Ya masuk Islam. Mungkin dia salat yang pokok-pokok saja, tapi yang lainnya dia tidak mengerjakan adab-adab akhlak, bahkan suka berbuat apa? Dosa dan maksiat. Ini dia masih muslim, tidak bisa naik menjadi mukmin. Hadirin sekalian, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, ya, ayat 14 itu, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, kalian belum beriman. Belum beriman, tapi katakan kami telah berislam. Masuk Islam, ya. Ya. Nah, ini hadirin sekalian menunjukkan beda iman itu dengan Islam. Ya. Kalau orang punya derajat iman, dia punya akhlak. Kalau orang Badui, Muslim, dia jujur, tapi nggak punya akhlak. Terkadang pernah Nabi berjalan bersama sahabat-sahabatnya, pakai kain dililitkan di lehernya begitu, ditarik dari belakang sama orang Badui, sampai Nabi kayak apa namanya itu tercekik begitu, dan ada merah di sini lehernya, tentunya sakit. Tapi Nabi bukan orang pendendam. Dilihat siapa yang menarik ini, nggak tahunya orang Badui. Nabi tersenyum, bayangin, tersenyum. Hadirin sekalian, orang Badui, orang awam, belum mengerti. Nabi bisa langsung dimarahi. Nabi bisa saja balas dendam, mukul, ya, karena menjerat, menarik keras lehernya sampai berwarna merah. Tapi Nabi tertawa, tersenyum. Ada apa ya fulan? Ya Muhammad, berikan saya fulus, berikan saya harta. Kamu diberi sama Allah harta, berikan saya harta. Nabi tersenyum dan mengatakan kepada para sahabatnya, para sahabat, ambilkan uang, kasih orang ini uang. Terus pergi orang ini. Ini dikatakan iman. Hadirin, Nabi dicekik bagaimana? Ya, masih Islam, bukan kafir dia. Ya, cuma harus meningkatkan keimanan supaya menjadi orang yang beriman. Nah, seperti itu contohnya. Ya, tidak bisa kita samakan dengan sahabat-sahabat yang selalu bersama Rasulullah. Jangankan menarik leher Rasulullah, mereka itu menatap wajah Rasulullah malu mereka. Tidak mau, hadirin sekalian. Ya, malu, segan, merasa begitu wibawanya Nabi. Mereka kalau majelis bersama Rasul itu bukan seperti Anda melihat langsung saya, tidak. Menunduk mereka ini, melihat wajah Rasul tidak mau. Yaitu adab para sahabat, menunjukkan mereka orang-orang yang beriman. Mereka tidak hanya melakukan yang wajib-wajib, tapi yang sunnah-sunnah. Apapun yang dilakukan Nabi diikuti.
Hadirin sekalian. Nah, itulah iman para sahabat-sahabat Nabi, dan mereka memang orang yang paling tinggi imannya setelah para nabi dari seluruh manusia yang ada, yaitu sahabat-sahabat Nabi. Maka mereka berhak mendapatkan pujian-pujian yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalikal fawzul azim." Ya, seperti itu. Jadi Allah telah meridhai orang-orang pertama kali yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Mereka akan dipersiapkan oleh Allah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya, dan mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang sangat besar. Ya, ini hadirin sekalian keutamaan para sahabat-sahabat Nabi. Mereka sudah mencapai derajat iman yang tinggi. Makanya disebutkan dalam ayat yang lain, misalnya dalam surah Al-Ahzab ayat 35, ya, disebutkan pertama Islam, kayak tadi, kemudian baru iman. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati. Jadi pertama muslim, kalau dia meningkatkan keimanan menjadi mukmin, laki-laki maupun perempuan. Ya, kalau dia tidak meningkatkan keimanannya, ya sudah, muslim saja. Ya, terkadang dia berbuat maksiat dan dosa. Begitu juga Nabi ketika salat jenazah, Nabi berdoa, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman, menunjukkan iman lebih tinggi. Nabi berdoa, ya Allah, siapa saja yang Engkau hidupkan dari kami, maka hidupkanlah di atas Islam. Minimal Islam hidup ini, jangan sampai kafir, begitu, minimal Islam. Ya, dan siapa saja yang Engkau wafatkan dari kami, wafatkan dalam keadaan apa? Iman. Ya, wafatkan dalam keadaan iman. Karena muslim tadi itu kata Nabi bisa jadi berdusta atau dia berbuat maksiat dan dosa sehingga dia terkena azab kubur. Ya, makanya kalau bisa kita minta diwafatkan dalam keadaan apa? Iman, yang lebih taat lagi daripada Islam, hadirin sekalian. Nah, ini perbedaan antara Islam dan apa? Iman. Dan iman itu mempunyai banyak cabang. Dikatakan di sini oleh Nabi, al-imanu bid'u wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang, kata Nabi. Yang paling utama ucapan la ilaha illallah, sedangkan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, termasuk iman, dan malu itu bagian dari keimanan. Ya, iman itu banyak sekali. Mengucapkan la ilaha illallah iman, wa huwa afdalul iman. Ya, kenapa la ilaha illallah ini penting, hadirin sekalian? Karena la ilaha illallah ini apabila diamalkan, dipelajari kandungannya, ini luar biasa, bisa menyebabkan kita masuk surga, diampuni dosa-dosa kita, dan kita dikasih hidayah. Ya, dikasih apa? Hidayah. Makanya pelajaran tauhid ini penting. Ya, lebih daripada segalanya. Ya, ketika orang mengucapkan la ilaha illallah, dia fahami itu la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali siapa? Allah. Dia beribadah, istighatsah, berdoa hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain-lain. Maka ulaikal humul amnu wa hum muhtadun. Mereka dapat jaminan keamanan fil akhirah, bebas dari api neraka, masuk surga. Wa hum muhtadun, mereka mendapatkan hidayah di dunia. Alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Apa kezaliman di sini maksudnya? Syirik. Tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan. Karena kesyirikan termasuk bentuk kezaliman. Wa huwa akbaruz zulm. Kezaliman dan terbesarnya kezaliman.
Sebagaimana Luqman menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Syirik zulm azim. Hadirin sekalian, ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan, dengan kezaliman, ulaika lahumul amn. Mereka mendapatkan jaminan keamanan, aman fil akhirah. Jangan khawatir, anta fil jannah insyaallah idza mitta ala tauhid, anta qul la ilaha illallah qabla wafatika, sebelum wafatmu. Makanya penting la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, penting memperbanyak ini zikir kalimat tauhid supaya kita terbiasa nanti kalau mati mengucapkan ini. Ya, kita berdoa, ya Allah ij'al fi akhir hayati fi hadhihi dunya bila ilaha illallah. Ya Allah, jadikan akhir kehidupanku sebelum aku mengakhiri dunia ini, meninggalkan dunia dengan mengucapkan apa? La ilaha illallah. Karena Nabi mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir lisannya mampu mengucapkan la ilaha illallah, pasti masuk apa? Surga. Tapi ya harus kebiasaan. Kalau enggak biasa enggak bisa. Orang itu mati karena kebiasaannya. Memang kelihatannya mudah bab ini, tapi kalau enggak biasa, tiap hari nyanyi saja, ya orang mati karena kebiasaannya. Maka mau mati nyanyi dia. Ditalkinkan enggak bisa nyanyi. Dan itu terjadi, hadirin sekalian. Karena tiap harinya banyak nyanyi, mau mati ya nyanyi. Susah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi bagi orang yang tiap hari zikir la ilaha illallah, minimal berapa kali solat itu waktu zikir banyak, hadirin sekalian. Ya, belum lagi anda hanya mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 4 kali, seperti anda bebaskan budak. Bersedekah bebaskan budak 4 kali. Ya. Ini keutamaannya la ilaha illallah. Karena inilah Nabi mengutus Rasul. Karena inilah ditegakkan jihad perang. Hadirin sekalian, masalah la ilaha illallah. Ya, karena inilah diciptakan surga dan neraka. Masalah la ilaha illallah ini bukan masalah biasa ini. Ya, masalah tauhid, harus kita memperdalam masalah tauhid ini, hadirin sekalian. Dan yang paling rendah menyingkirkan diri dari jalan, termasuk iman. Ya, dan Nabi menambahkan wal haya'u minal iman. Malu bagian daripada apa? Iman. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan al haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu enggak datang kecuali baik. Malulah, terutama malu kepada Allah. Kalau ada orang malu, biarkan. Ya, biarkan dia malu, fitrahnya bagus itu malu. Hadirin sekalian, ya, karena malu itu bagus, bagian daripada iman. Qiraatul Quran iman, as-salah iman, as-siyam iman, zakah iman, wal hajj iman, ziarah al-ikhwan iman, iyadatul marid, mengunjungi orang sakit iman, mengucapkan salam iman, was-sadaqah iman, ikramud dhaif iman. Al-imanu qaulun wa amal wa i'tiqad. Iman itu ucapan, amalan hati dan juga perbuatan. Bukan hanya apa? Iman itu di dalam hati saja. Iman seperti orang Murji'ah. Ya, maksiat tidak pengaruh bagi orang Murji'ah. Orang yang berzina dengan orang yang tidak berzina sama imannya. Karena dalam hati aja iman itu. Perbuatan bukan termasuk iman. Wah, ini bahaya. Alladhi yusalli walladhi la yusalli imanuhu sawa. La, abadan. Orang yang solat, enggak solat, itu imannya sama, katanya orang Murji'ah. Karena iman bukan amal perbuatan, tapi apa? Amalan hati. La, kita katakan iman amal qalbi wa amal lisani wa amal al-jawarihi.
Iman itu amalan hati, amalan lisan, diucapkan dengan lisan, dan amal perbuatan. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'atillah wa yanqus bi ma'siyatillah. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan kita taat kepada Allah dan berkurang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, inilah tingkatan agama. Ini penting sekali, hadirin sekalian. Sedangkan ihsan tingkat yang paling tinggi, ya dikatakan di sini sampai orang itu bisa beribadah dengan khusyuk seakan-akan melihat Allah. Jika tidak melihat Allah, dia itu betul-betul dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah iman yang harus kita percayai sebagaimana dalam hadis Jibril. Berbicara masalah iman, hadirin sekalian, tidak lepas dari rukun yang pertama yang paling penting, al-imanu billah. Iman kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah dibangun di atas dua rukun. Yang pertama, meyakini wujud Allah, eksistensi Allah, bahwa Allah itu ada. Ya, sebagaimana kaum ateis menolak adanya Tuhan. Tapi sebetulnya orang-orang ateis ini hanya sombong saja sebetulnya. Mereka memahami dalam hatinya ada Tuhan. Sebagaimana Firaun, ya dia menolak Allah, tapi hatinya tahu Allah itu yang Maha Mencipta. Sampai Nabi Musa mengatakan, laqad alimta, kamu tahu ya Firaun tentang Allah SWT. Ini mukjizat demi mukjizat, kamu lihat ini dari Allah. Laqad alimta, kamu tahu tapi kamu sombong. Ya begitu juga orang-orang ateis, ya mengaku tidak kenal Tuhan, anti Tuhan. Sebetulnya mereka menyalahi fitrah mereka, hadirin sekalian. Tidak ada yang menolak tentang adanya Tuhan kecuali orang yang sombong. Ya, mereka mengenal fitrah, mereka sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, meyakini wujud Allah, dan yang kedua mengisahkan Allah. Mengisahkan Allah ada tiga macam. Mengisahkan Allah dalam rububiyah, mengisahkan Allah dalam uluhiyah, dan mengisahkan Allah dalam asma dan sifat. Ya, maksudnya di sini tauhid dibagi menjadi tiga macam. Ini hasil istiqra induktif, penelitian yang panjang di para ulama. Tauhid tidak lepas daripada tiga ini: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Memang pada zaman Nabi tidak ada pembagian tauhid ini, tidak ada. Tapi mereka faham pembagian ini hanyalah untuk memudahkan memahami tauhid dan untuk tidak salah paham tentang masalah tauhid. Hanya itu tujuannya. Kalau mereka menolak tauhid tidak ada masalah. Yang penting benar. Karena ada orang meyakini Allah tapi masih pergi ke dukun. Ya, tidak benar seperti ini. Tauhid rububiyahnya, dia ngakui Allah pencipta yang beri rezeki. Ya, tapi tauhid uluhiyahnya, cara ibadahnya, muamalahnya tidak benar. Masih berbuat apa sih? Syirik. Kalau dia tidak mengakui tauhid uluhiyah, tauhid asma sifat, tauhid rububiyah, tapi pemahamannya benar, dia mengakui bahwa yang menciptakan ini Allah, memberi rezeki itu Allah. Ya. Semuanya ini milik Allah, dan dia beribadah hanya kepada Allah. Dia mengakui asmaul husna wa sifatih, enggak ada masalah. Seperti pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya pembagian untuk memudahkan kita untuk belajar sebagaimana ahli nahwi membagi kalimat ada tiga macam. Al-kalimat salasa aqsam. Apa itu? Ismun wa fi'lun wa harfun. Ini dasar. Kita belajar bahasa Arab. Pernah belajar bahasa Arab ya? Ya, kalimat terbagi menjadi berapa? Tiga. Apa itu? Ismun wa fi'lun wa harfun. Ismun macam-macam. Ya, fi'lun juga ada macam-macam. Ada tiga. Fi'l madhi, fi'l mudhari, wa fi'l amr. Ya, seperti itu. Ini pembagian dari ulama nahwu, ahli bahasa. Pada zaman Nabi tidak ada pembagian seperti ini. Ini untuk memudahkan. Kalau pada zaman Nabi, orang Arab sudah nggak perlu pembagian ini. Mereka sudah fasih dalam berbicara. Mereka sudah bagus dalam bersyair. Tata bahasanya bagus.
ya tingkat tinggi dalam hal sastra. Makanya Allah turunkan Al-Quran mengalahkan sastra mereka. Jauh ya kalah sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tauhid, hadirin sekalian, diambil dari kata wahada yuwahidu, tauhidan. Tauhid yakni masdar yang artinya mengesahkan, menjadikan satu. Ya, secara istilah disebutkan sama Nabi SAW. Contohnya di sini ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman. Dulu Yaman ahli kitab, ya orang-orang Nasrani dulu, hadirin sekalian. Yaman dijajah oleh orang Habasyah. Orang Habasyah menjajah Yaman dan mengutus siapa? Abroha. Ya, Abroha jadi gubernur Yaman. Membuat gereja besar. Berarti mereka ini ahli kitab. Ya, sampai kemudian berusaha ingin menghancurkan Ka'bah, digagalkan oleh Allah dengan dikirim burung ababil. Ya, hum ahli kitab. Makanya Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, innaka sata'ti qauma ahli kitabin. Kamu akan mendatangi kaum mereka kebanyakan ahli kitab. Orang pintar-pintar, tahu kitab. Ya, fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kalau kamu mendatangi mereka, pertama kali yang harus kamu dakwai, materi dakwamu, ajak mereka agar mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berat disembah secara benar kecuali Allah. Inilah tauhid. Hadirin sekalian, makna tauhid, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berat disembah secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Harus ada ma'bud, diibadai. Harus kata itu menjelaskan, karena orang Quraisy mengenal la ilaha illallah dalam arti la khaliqa illallah, tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Mereka faham ini, tapi dalam hal ibadah salah. Ibadah mereka bertawassul kepada berhala-berhala itu, kepada orang yang sudah mati, kepada kuburan. Tidak ada ibadah itu. Mereka hanya menafsirkan la ilaha illallah, la khaliqa illallah. Tidak ada yang mencipta kecuali siapa? Allah. Ya, ini ya sama dengan orang musyrikin. Tidak bisa masuk Islam, dikatakan musyrik, kafir masih. Karena masalah uluhiyah, masalah ibadahnya itu salah, hadirin sekalian. Nah, ini pengertian tauhid, hadirin sekalian. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertalbiyah dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Ya, seperti itu. Kami penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada syarikat untukmu. Kalau orang Quraisy mereka bertalbiyah tapi diganti lafadznya. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaika illa syarikan huwa lak. Yani ada syarikat untukmu ya Rabb. Yani berhala-berhala itu yang kita minta tawassul kepada dia. Mereka meyakini berhala-berhala itu atau orang-orang yang sudah mati bisa memberikan syafaat. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka meyakini berhala-berhala atau orang sudah mati itu yang tokoh-tokoh atau dianggap wali itu bisa mendekatkan diri mereka kepada siapa? Allah. Ya, ini orang-orang musyrikin, hadirin sekalian. Ya, orang-orang musyrikin. Jadi perlu di sini kita memahami tiga tauhid ini, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Tauhid rububiyah yaitu kita mengisahkan Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Af'alullah, berbicara masalah al-af'alullah, bahwasanya Allah itu yakhluq, mencipta. Selain Allah tidak bisa mencipta. Tapi kalau kita ada orang yang menciptakan robot pakai mencipta, iya, tapi unsur-unsurnya sudah tercipta oleh Allah. Besi dari apa? Ya, dia hanya merakit saja sebetulnya, tidak mencipta. Ya, kalau mencipta itu minal adam ilal wujud. Minal adam ilal wujud.
min adamihi ila wujudihi, dari yang enggak ada menuju apa? Ada. Hadirin sekalian, itu namanya hakikatul khalaq, hakikat mencipta. Ya, wa anna Allah al-malik, Allah raja, raja di raja, raja yang mutlak. Ya, ada orang manusia raja, tapi raja hanya sebagian tanah saja, yang lain ada raja lagi. Ya, akhirnya mereka cekcok bertempur, sehingga yang raja yang kedua di bawah kekuasaan raja yang apa? Pertama kala perang. Hanya itu saja. Itu bukan hakikat raja. Hakikat raja Allah, Malikul Muluk. Makanya di hari kiamat setelah mereka mati, dibangkitkan, mereka diam semuanya. Ya, ainal mulukul ard? Aina mulukul ard? Kata Allah SWT. Mana raja-raja dunia yang sombong itu? Anal malik, anal malik. Saya raja sekarang ini. Makanya Allah mengatakan Maliki Yaumiddin. Ya, Allah Maha Raja di hari kiamat, menguasai semuanya. Orang enggak bisa punya kehendak. Mata semuanya kosong menuju Allah. Ya, kaki tidak bisa bergerak kecuali izin Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Hadirin sekalian. Nah, ini rububiyah. Ya, kemudian at-tadbir, menunjukkan Allah itu maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi alam ini. Kita harus yakin adanya Allah. Orang-orang ateis enggak percaya dengan Allah. Dulu hampir kita ini jadi orang PKI. Hadirin sekalian, alhamdulillah Allah masih mencintai orang-orang muslimin. PKI sudah masuk ke sekolah-sekolah. Ya, dulu pernah kita diceritai, ya, guru-guru itu sudah terafiliasi dengan pemikiran ateis PKI. Anak-anak SD disuruh merem. Anak-anak, ya, minta kalian kepada Allah, ya, tangan kalian ginikan, tengadahkan, ya Allah saya minta permen. Ucapkan saya minta permen. Ditutup matanya. Sekarang buka, ada enggak permen? Tidak ada. Sekarang tutup matamu lagi, minta kepada guru. Bu guru, saya minta permen. Dikasih permen sama gurunya. Sekarang buka matamu, ada enggak permen? Ada. Kalau begitu Allah ada enggak tadi? Tidak ada. Yang ada bu guru. Lihat pelajaran komunis itu. Tapi alhamdulillah, ya, dengan izin Allah, Indonesia ini masih harus dikuasai oleh umat Islam. Ya, makanya kita harus ajari anak-anak kita agama Islam Indonesia. Agama komunis sudah mulai sekarang ini, ya, dikuar-kuarkan. Kekuatan komunis sudah mulai kuat seperti itu. Nah, ini menyalahi daripada fitrah manusia. Jadi yang mengatur alam ini Allah Subhanahu wa taala. Dulu Imam Abu Hanifah suka berdialog dengan orang-orang ateis ini. Suatu hari dia berjanji berdialog sama orang-orang ateis. Ya. Terlambat Abu Hanifah ini, tunggu-tunggu enggak datang. Mana syekh kalian ini kok enggak datang? Terus kemudian dia datang. Kenapa terlambat kamu ya syekh? Tadi itu saya terlambat gara-gara melihat di pelabuhan Sungai Dajla kapal-kapal itu berlayar begitu saja tanpa ada nakodahnya. Tidak ada supirnya, tidak ada drivernya. Katanya orang-orang Taif, tidak mungkin. Masa kapal begitu saja menyeberangi lautan tidak ada apa? Drivernya. Langsung Abu Hanifah ini titik yang bagus untuk gebuk mereka. Begitu juga alam ini, kalian lihat, masa matahari muncul begitu saja, masa bulan muncul begitu saja, masa bintang di malam hari muncul begitu saja, menghilang begitu saja, tidak ada yang mengatur. Masa tumbuhan kemudian tumbuh begitu saja, tidak ada yang menumbuhkan. Bingung mereka ini. Ya, luar biasa ini pinternya siapa? Abu Hanifah. Hadirin sekalian, masa nggak ada yang ngatur? Berarti ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa jawab. Sudah tidak perlu dialog lama sama orang mereka, menunjukkan bahlulnya mereka. Justru menunjukkan kekurangan akalnya mereka, hadirin sekalian. Ya, sehingga banyak yang masuk Islam. Ya, banyak bukti-bukti Allah itu ada. Ya.
Tadi dipancing dia keluar kebodohannya. Ya, masa tidak mungkin mobil jalan begitu sampai Jakarta, penumpangnya nggak pakai supir. Percaya enggak? Kan nggak mungkin. Hanya duduk di belakang, tidak ada supir, kecuali supirnya jin. Memang nggak kelihatan. Ya, misalnya jinnya nggak nyupir begitu, tidak bisa sampai ke Jakarta. Hadirin sekalian, ya nggak bisa jalan begitu. Nah begitu juga alam ini dengan tertibnya, matahari keluar terbit di pagi hari, ya kemudian tenggelam lagi, bulan begitu juga muncul di malam hari, pagi tenggelam lagi. Begitulah semuanya. Ini menunjukkan ada yang mengurusinya. Tadbir, yudabbir amrah kullahu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid rububiyah tentang af'alullah. Sedangkan tauhid uluhiyah, hadirin sekalian, tentang af'alul ibad, tentang muamalah hambah kepada Allah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harus semuanya ditujukan kepada Allah. Berdoa kepada Allah, ucapkan ya Allah, ya Rahman, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Karena berapa banyak orang masih minta kepada selain Allah. Ya Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Syekh Dasuki, ya Syekh Wali Fulani, ya Syekh kada wa kada wa kada, tolong isfini, sembuhkan saya. Lah, tidak boleh hadirin sekalian. Walaupun kelihatan mereka ini ahli ibadah, tapi tidak boleh seperti itu. Ya, karena ini tidak ada ajaran dari Nabi menyembelih binatang ditujukan ke laut, ya, atau kepada selain Allah, kepada jin, ya. Dan jin itu memberikan syarat, pasti memberikan syarat hadirin sekalian kalau ingin membantu. Tidak mungkin hanya kita nggak diberitahu saja. Semakin syaratnya dipenuhi, semakin kuat bantuannya jin kepada dia. Kalau orang sudah minta bantuan sama jin, hina dia. Manusia lebih mulia daripada jin. Ya, manusia lebih mulia daripada apa? Jin. Tambah sombong kalau kita minta sama jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dalam surah Jin Allah menceritakan dulu orang-orang jahiliyah itu, mereka kalau bepergian singgah di suatu wadi lembah, mengerikan, takut mereka. Kemudian isti'adzah, minta perlindungan kepada penunggu wadi ini, lembah ini. A'udzu bi sayyidi hadzal wadi min kulli syarr. Mereka mengatakan begitu. A'udzu bi sayyidi hadzal wadi. Aku berlindung dari penunggu lembah ini dari setiap keburukan. Kita disuruh a'udzu billah minasyaitonir rajim, bukan a'udzu bi sayyidi hadzal wadi, tapi kita disuruh a'udzu billah minasyaitonir rajim. Ya, kita minta perlindungan kepada Allah. Ini tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga, tauhid asma dan sifat. Kita meyakini Allah itu esa dan sempurna dalam sifat-sifatnya. Sempurna walaupun namanya sama. Ya, Allah mendengar, kita juga mendengar. Tapi Allah sempurna pendengarannya. Kita enggak sempurna. Kita enggak bisa mendengar orang berbicara di balik tembok. Ini ngomong apa, di jalan ngomong apa, kita enggak mendengar. Tapi Allah mendengar. Kita hanya mendengar dengan pendengaran terbatas. Di sini aja enggak mendengar. Kalau ngantuk, tanya apa yang ngantuk, saya bicara apa, enggak mendengar. Padahal hadir, naim, wala taharrak misal mayyit wa akhul mayyit, naum akhul mayyit. Tidur itu saudaranya apa? Mati. La yasma' walau huwa hadir fil makan, nafsul makan ma'ana, la yasma'. Yadullu hadha as-sama' dhaif, menunjukkan pendengaran manusia ini lemah. Amma Allah huwa as-sami' kamil, Maha mendengar, hatta berbisik-bisik Allah mendengar.
Hadirin sekalian. Tapi namanya sama, bukan berarti Allah sama dengan makhluk. Seperti kata orang-orang apa? Maturidiyah, Asy'ariyah, sehingga harus ditakwilkan. Ya. Begitu juga tubuh Allah SWT, zat Allah. Allah mengatakan punya apa namanya? Wajah. Wajah, sempurna wajahnya. Nanti orang-orang ahli surga melihat wajah Allah. Tak boleh ditakwilkan wajah itu apa kekuasaan atau tidak boleh, rahmat tidak boleh. Wajah ya wajah. Bagaimana wajah Allah tidak tahu. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama. Hadirin sekalian. Tapi enggak boleh ditakwilkan, dihilangkan. Tidak boleh seperti orang Asy'ariyah, Maturidiyah, apalagi Jahmiyah, ya, meniadakan sama sekali. Ini mengingkari ayat-ayat, hadis-hadis. Inilah kalau kita memahami asma dan sifat ini dengan pemahaman salafus salih, kita akan selamat. Hadirin sekalian. Lawan dari tauhid uluhiyah pertama Jahmiyah. Ya, Jahmiyah, kemudian apa lagi? Mu'tazilah. Kemudian Asy'ariyah, Maturidiyah. Mereka mengatakan sifat Allah cuma 20. Sifat Allah berapa? 20. Dari mana ini dasarnya? Tidak ada dasarnya sama sekali. Di dalam sifat, di dalam nama Allah mengandung apa? Sifat. Berapa nama Allah disebutkan dalam Quran hadis? 99 isman, 99. Di dalam nama Allah mengandung apa? Sifat. Allah punya Ar-Rahman, nama Ar-Rahman. Berarti sifat Allah apa? Rahmah. Enggak mungkin Allah Rahman tapi bakhil, enggak sayang, enggak mungkin. Allah Qawi, apa Qawi itu? Kuat. Ternyata kenyataannya lemah, enggak mungkin. Sifat Allah berarti quwwah, indahu quwwah. Qawi, kuat. Namanya ya kuat. Kalau manusia mungkin namanya kabir, enggak taunya kecil badannya. Ganti aja itu, keliru buat nama itu. Ya. Namanya khair tapi faktanya enggak khair sama sekali. Manusia, hadirin sekalian, manusia. Namanya muhsin tapi enggak pernah berbuat ihsan. Wajar namanya manusia. Tapi Allah tidak boleh aib. Namanya apa namanya? Muhsin tapi enggak ihsan. Enggak mungkin aib bagi Allah. Berarti di dalam nama mengandung apa? Sifat. Kalau kita berbicara sifat lebih banyak daripada nama. Hadirin sekalian, lebih banyak daripada apa? Nama. Namanya Thayyib, sifatnya banyak, enggak sekedar Thayyib dia. Dia lembut, dia ini. Berarti kalau kita bicara nama dan sifat lebih apa? Luas. Sifat Allah banyak, jangan dibatasi cuma apa namanya 20 enggak ada dasarnya ini, dibantah oleh para ulama. Makanya Abu Hasan Al-Asy'ari bertaubat sebelum meninggal dunia, bertaubat dia, dan dia menulis kitab namanya Al-Ibana Nusulid Diyanah, dan yang kedua Maqalat Islamiyin, menerangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikianlah hadirin, insyaallah kita akan lanjutkan lagi masih masalah tauhid agar kita faham lebih rinci masalah tauhid ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.